Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Lamongan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya Ahmad Solihul Himaputra sebagai coach. Dan saya Huda MPD dari SDN Karangmendoro sebagai observer. Dan saya Muhammad Arifin dari SDN Kemlagi Gede sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Huda. Gimana kabarnya Pak Putra hari ini? Alhamdulillah Pak, saya baik sekali. Pak Huda gimana Pak? Alhamdulillah baik juga Pak Putra. Ini Pak Putra, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Putra. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya kita hari ini. Baik, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa Pak, disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama Pak Putra, yang akan saya tanya kepada Pak Putra adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Huda, jadi potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu presence atau kehadiran benar, mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua, untuk kompetensi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Pak Huda, kompetensi yang spesifik ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak Putra dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baik, demikian dulu Pak Putra pra-observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih Pak Putra. Baik, sama-sama Pak Huda. Assalamualaikum Mbak Arifin, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Putra, alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah, saya juga ikut senang Pak mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bapak itu kelihatan nggak super semangat Pak, dan nggak ceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah Pak? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung akan mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bapak ada waktu seandainya saya mengganggu Bapak? Insya Allah ada waktu kok Pak. Jadi Pak Arifin nggak usah sungkan, tenang saja. Iya, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Pak. Jadi begini Pak, beberapa hari belakangan ini saya sering menyampaikan tentang pemikiran saya yang tidak tenang. Jadi apa Pak yang kira-kira saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan, dan kira-kira apa yang Pak Arifin harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya harapkan saya bisa mendapatkan ketenangan Pak dari permasalahan yang saya hadapi, dan nanti bisa saya ceritakan kepada Bapak. Baik, kira-kira masih ada yang lain Pak yang ingin didapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari permasalahan ini.
Baik, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Pak ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya itu seperti apa Pak? Silahkan diceritakan. Jadi gini Pak, apakah Pak Putra ingat saat saya pernah bercerita beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Oh, insya Allah saya ingat Pak. Jadi bagaimana bisa Pak seperti itu? Kira-kira apa yang membuat Pak Arifin mendapatkan teguran tersebut? Kalau menurut saya permasalahan itu tidak serius Pak. Oh, tidak serius ya Pak ya? Tidak seriusnya itu seperti apa? Gini Pak, Ibu pengawas mengkritik tentang proses pembelajaran yang saya lakukan. Proses belajar yang bagaimana Pak? Apakah Pak Arifin ini dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga sampai bisa dikritik seperti itu. Jadi sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan guru tersebut terhadap respon dari pengawas? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa ketika melakukan proses pembelajaran itu menggunakan berbagai sumber atau berbagai media atau buku referensi perpustakaan. Jadi bagi saya yang penting itu mengacu pada kurikulum yang saat ini kita lakukan, yaitu kurikulum Merdeka. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu Pak Arifin. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar Pak Arifin? Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Saya menggunakan sumber dari buku di perpustakaan, kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan juga menarik pada proses pembelajaran yang saya lakukan. Oh begitu. Tapi mengapa Pak Arifin tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan bagi peserta didik karena murid-murid termotivasi dan juga sejauh ini masih tetap mengacu pada kurikulum yang dilaksanakan di lembaga saya. Sebenarnya itu sudah bagus Pak. Kemudian soal output, menurut Pak Arifin bagaimana hasilnya? Saat Pak Arifin mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut, seperti yang kita ketahui bersama Pak ya, bahwa karakter dan profil belajar pada murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda Pak. Oh iya, betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu supaya Pak Arifin menggunakan sumber belajar buku teks juga. Saya pikir benar juga yang dikatakan oleh Pak Putra. Iya, jadi setelah Pak Arifin bercerita sekarang, bagaimana perasaannya Pak Arifin? Iya, terima kasih Pak Putra. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman dan akan tetap masih memiliki sedikit yang mengganjal pada diri saya. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus Pak dengan masalah ini sehingga akibatnya pekerjaan lain itu jadi terbengkalai Pak. Lalu kira-kira Pak ya, apa yang membuat Pak Arifin masih merasa sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah atau tidak nyaman itu adalah ibu pengawas menyampaikan masalah tersebut kepada kepala sekolah Pak. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Pak Arifin merasa tidak nyaman itu saat supervisi Pak. Karena Pak Arifin tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar
Dan ketika pengawas memperingatkan Pak Arifin, malah Pak Arifin memberikan argumen, sehingga hal itu yang membuat pengawas mungkin merasa tersinggung, Pak, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah apa tidak ya Pak? Jadi menurut saya, Pak, ya, untuk masalah ini Pak Arifin itu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri juga, Pak. Nah, jika nantinya itu Pak Arifin dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Pak Arifin juga sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenar-benarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Arifin dalam kegiatan belajar mengajar. Iya Pak, mudah-mudahan seperti itu yang disampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Putra tadi. Ya, amin, amin. Pak, monggo silakan diminum. Iya Pak. Benar Pak. Oke. Nah, jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas selama ini, apa rencana Pak Arifin selanjutnya? Iya Pak, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Betul, betul. Sebuah rencana yang bagus, Pak Arifin. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang ingin Pak Arifin sampaikan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui ibu pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses pembelajaran kedepannya, saya juga akan menggunakan buku teks sebagai alternatif. Di samping itu juga saya meminta saran kepada ibu pengawas mengenai bagaimana jalannya proses pembelajaran dengan baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Pak Arifin selanjutnya? Iya Pak, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar, dan mengenai sumber-sumber belajar yang lain juga akan saya gunakan. Tapi tetap dalam proses pembelajaran itu, karena siswa juga sudah merasa nyaman dengan proses pembelajaran video tadi, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Wah, subhanallah, luar biasa Pak Arifin. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Wah, alhamdulillah, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dan penyelesaian masalah. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa sangat senang dan bersyukur Pak Arifin pada akhirnya merasa lega. Terus dari apa yang sudah Pak Arifin rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Arifin lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya, Pak? Iya Pak, mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang termasuk dalam kurikulum tersebut dan juga yang disampaikan pengawas tadi menggunakan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepada kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui ibu pengawas. Iya Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Pak Arifin butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah, terkait masalah ini, saya juga masih dalam proses berpikir Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan sesama guru atau rekan sejawat sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali Pak Arifin. Semoga semuanya dapat terselesaikan ya Pak. Dan Pak Arifin kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan juga nyaman. Iya Pak, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak atas waktunya Pak Putra, baik saran maupun masukan sehingga sekarang saya merasa lebih enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan
teladan yang baik kepada murid-murid kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Iya Pak, sama-sama. Jadi ya, ini saya mohon maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan para murid. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin. Oh, baik Pak Arifin, monggo. Iya, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Arifin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Putra, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Arifin. Nah, sebelum penutupan nih Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi Pak Uda, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersepakati itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Pak Putra, menurut saya sebagai observer ya, berlebih tadi proses coaching tadi Pak Arifin sama Pak Putra sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur cerita bahkan rasa. Dan juga Pak Putra juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Arifin, sehingga Pak Arifin bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan Bapak? Baik Pak Uda, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Nah, itu ya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi saya hari ini, semoga bermanfaat bagi kita atau semua Bapak dengan Pak Arifin. Saya akhiri Pak, kita tutup ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uda. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lamongan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Huda MPD dari SDN Karangmedoro sebagai coach. Saya Muhammad Arifin dari SDN Kemlagi Gede sebagai observer. Dan saya Ahmad Solihul Himaputra dari SDN Kemlagi Gede sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Uda. Waalaikumsalam Pak Arifin. Gimana kabarnya Pak Uda? Alhamdulillah baik sekali Pak Arifin. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan terkait nanti coaching yang dilakukan oleh Pak Uda. Untuk pertama-tama, coaching hari ini adalah mengamati nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi saya akan mengamati coaching yang dilakukan Pak Uda sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang dilakukan oleh coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama akan saya tanyakan kepada Pak Uda, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini?
Untuk potensi yang saya kembangkan dalam kucing hari ini adalah yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, Pak. Terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot. Kemudian terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Huda sebagai coaching? Saya ingin saya ini bisa menemukan potensi atau solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan saya. Baik, demikian saya sebagai observer. Nanti proses pada kegiatannya silakan Pak Huda melakukan coaching dengan Koji. Terima kasih Pak Arifin atas kesempatannya. Ya, sama-sama Pak Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Huda. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Pak Huda. Kabar saya baik, Pak. Pak Huda bagaimana, Pak? Alhamdulillah Pak Putra, kabar saya juga baik sekali. Pak Huda, saya ini sedikit ada problem. Kira-kira boleh sedikit sharing, Pak? Boleh sekali Pak Putra, dengan senang hati. Monggo Bapak. Jadi saya ini ingin menemukan solusi, Pak. Jadi dari permasalahan saya, mungkin setelah saya ceritakan ke Pak Huda, nanti bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan, Pak. Kira-kira memangnya itu ada masalah apa Bapak? Jadi begini, Pak. Ada satu siswa, apabila masuk di pembelajaran itu, saya tidak begitu semangat gitu loh, Pak, ketika belajar. Bahkan tugas pun itu jarang mau dikerjakan, Pak. Itu yang membuat saya begitu pusing, Pak. Sampai saat ini tuh kepikiran bagaimana cara menghadapinya, Pak. Baik Bapak. Tadi Pak Putra sharing ada satu siswa yang kurang semangat belajar ya Pak, dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari permasalahan yang Bapak Putra hadapi? Nah, sudah, Pak. Jadi saya juga sudah memanggil anak tersebut. Kemarin itu saya juga menanyakan penyebabnya mengapa dia begitu suka dengan pelajaran saya gitu. Lalu dari pengamatan Bapak Putra sendiri, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran yang diampu oleh Bapak Putra? Iya, Pak. Jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut itu tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Karena teks yang disajikan itu sangat panjang, Pak. Jadi itu membuat anak malas untuk membaca dan juga mengikuti pelajaran saya. Itu, Pak, berdasarkan pengamatan saya. Terus kira-kira seperti apa kondisi idealnya yang Pak Putra harapkan ada pada murid tersebut, Bapak? Nah, saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya, Pak, dengan baik. Karena saya ingin murid tersebut itu seperti murid-murid yang lainnya, Pak. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Pak Putra lakukan atau untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut, Bapak? Jadi berdasarkan pengamatan saya, Pak, ya, ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Terus akhirnya anak itu tidak semangat ketika mengikuti pelajaran, Pak. Jadi, Pak, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar murid saya berminat untuk belajar bersama saya, Pak.
Oh, baiklah Bapak. Untuk metode, apakah sudah pernah berhasil yang Bapak lakukan di kelas? Tentunya ada metode, Pak. Metode yang pernah saya lakukan itu membuat ice breaking. Seperti yang saya jelaskan tadi, ice breakingnya itu berupa pesan berantai, Pak. Nah, waktu itu murid melakukannya itu secara berkelompok, Pak. Nah, ketika menyampaikan pesan yang dibaca itu secara berantai, otomatis murid tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan itu dengan teknik game, jadi sesuai pembelajaran, agar nanti hasilnya seluruh murid terlibat dan pembelajaran yang sesuai dengan yang saya harapkan. Luar biasa Pak Putra, jika kita melihat dari permasalahan Bapak, untuk rating dari angka 1 atau skala angka 1 sampai dengan 10, menurut Pak Putra ini seberapa tingkat keberhasilan metode yang sudah diterapkan Pak Putra untuk menarik minat belajar murid? Baik, Pak. Jadi kalau saya berikan peringkat, Pak, ya, dari 1 sampai 10, menurut saya itu peringkat 8 sampai 9. Oke Pak, selanjutnya apa saja rencana yang akan Pak Putra lakukan dan bagaimana langkah-langkah berikutnya Pak? Ternyata yang akan saya lakukan itu untuk sesegera mungkin menerapkan metode pembelajaran yang menarik, Pak, dan juga bervariasi, serta diselingi kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai, dan juga mengupdate segala informasi kegiatan, cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajarannya, Pak, dari segi murid maupun segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Terus siapa kira-kira yang bisa membantu Pak Putra dalam menyusun maupun melaksanakan rencana yang Pak Putra akan laksanakan? Tentunya yang membantu saya, Pak, ya, dalam menyusun rencana ini yang pertama yang pasti itu kepala sekolah, Bapak. Kemudian ada rekan sejawat, dan juga saya tak lupa untuk mengkomunikasikan kegiatan ini kepada wali murid atau orang tua siswa. Kira-kira berapa jangka waktu Pak Putra untuk membutuhkan dalam melaksanakan pembelajaran tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Pak, karena hal ini itu ingin saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja pencapaiannya itu membutuhkan waktu, Pak, karena tidak ada yang instan untuk proses pembelajaran seperti ini. Kayaknya bagus sekali Pak Putra. Nah, kapan Pak Putra bisa mulai melaksanakan rencana ini? Secepatnya akan saya terapkan, Pak, agar murid mendapatkan hak belajarnya juga, sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai dengan yang saya inginkan, baik bagi murid maupun bagi pendidik. Kemudian komitmen Pak Putra sendiri, apa yang akan Pak Putra lakukan agar rencana-rencana yang Pak Putra akan laksanakan ini tentunya akan berjalan dengan baik? Tentunya saya akan konsisten, Pak, dan terus belajar serta mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat yang lain, Pak. Karena kegiatan seperti itu nantinya untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu dirindukan oleh murid, Pak. Baik Pak Putra, adakah dukungan-dukungan dari pihak lain yang dibutuhkan Pak Putra sendiri? Alhamdulillah, Pak, ya, di sekolah saya itu dukungan sarana, prasarana, dan juga moral sudah saya dapatkan, Pak, di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat.
Mungkin internal dari saya saja yang konsisten dalam menjalaninya. Alhamdulillah Bapak, semoga rencana yang Pak Putra yang akan dijalankan semoga lancar ya Pak. Nah, bagaimana ini perasaan Pak Putra setelah berbicara, berdiskusi dengan saya? Alhamdulillah Pak, saya itu merasa lega sekali Pak setelah berbincang dengan Pak Huda. Saya juga merasa telah menemukan solusi dari perbincangan kita hari ini Pak. Syukurlah Pak, dengan perbincangan kali ini dapat menemukan solusi-solusi yang terbaik. Mudah-mudahan Pak Putra bisa melaksanakannya dengan semangat hati. Apakah ada hal-hal yang lain yang ingin Pak Putra sampaikan lagi? Saya rasa cukup Pak Huda. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Pak Huda berikan kepada saya, serta dengan mendengarkan curhatan dari saya Bapak. Terima kasih banyak Pak Huda. Sama-sama Pak Putra, saya juga senang sekali bisa mendengarkan cerita-cerita dari Pak Putra, keluh kesah atau yang lain-lain. Semoga kita bisa terus saling berbagi Pak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, atau mungkin Pak Putra bisa sharing lagi kepada saya. Saya siap dengan tangan terbuka. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Huda. Waalaikumsalam Pak Arifin. Iya Pak Huda, tadi Pak Huda sudah melakukan coaching dengan Pak Putra. Nah sebelumnya saya menanyakan beberapa pertanyaan terkait observasi yang sudah dilakukan Pak Huda. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Huda lakukan untuk coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Pak Huda inginkan? Dalam coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi yang terbaik. Oke Pak Huda, menurut saya observasi tadi yang dilakukan Pak Huda sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alur sesuai dengan alur tirta tadi. Sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Putra, sehingga Pak Putra menemukan solusi atau pemecahan masalah yang terjadi pada Pak Putra tadi. Sebelumnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Pak? Di kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara yang lebih memahami lagi Pak proses kita, sehingga dalam coaching ini saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Nah itu Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan kolaborasi, dan juga Pak Huda bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik. Demikian observasi yang saya lakukan. Semoga kolaborasi hari ini kita bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin sudah menjadi pengamat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru bergerak angkatan 10 dari Kabupaten Lamongan akan memaparkan atau mendemonstrasikan kontekstual dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya sebagai coach Muhammad Arifin dari SDN Kemlagi Gede, Dan saya Ahmad Solihul Himaputra dari SD Negeri Kemlagi Gede sebagai observer. Serta saya Huda MPD dari SDN Karangwetoro sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam Pak Putra.
Bagaimana kabarnya Pak Arifin? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabarnya Pak Putra? Alhamdulillah Pak Arifin, saya juga baik sekali. Baik Pak Arifin, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Pak. Siap Pak Arif? Siap Pak. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Iya. Jadi begini Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati. Kemudian nilai yang sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut memberikan respon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk yang pertama yang Pak Arifin ya, saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Untuk coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu terkait dengan yang pertama ada present. Present itu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan juga yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua Pak Arifin, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama terkait dengan mendengarkan aktif, kemudian yang kedua yaitu tentang pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Pak Arifin, indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Pak Arifin dalam proses coaching kali ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee dan juga nanti bisa menemukan langkah-langkahnya. Baik, demikian dulu ya Pak pra-observasinya kali ini. Jadi silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Ya, terima kasih Pak Putra. Sama-sama Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Putra. Selamat siang Pak Arifin. Selamat siang Pak Putra. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Putra. Nah ini Pak Arifin, saya sedikit mau ngajak mengobrol. Sedikit saya menyampaikan keluh kesah saya, mau masalah yang saya hadapi Pak. Oh, Pak Uda ingin menyampaikan sesuatu. Itu tentang apa Pak? Oh iya, sebelumnya terima kasih Pak Arifin. Begini Pak, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi yang sudah kita laksanakan atau di calon guru penggerak, terutama yang kemarin kita baru saja pelajari yang ada di LMS, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya ini mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Kemarin saya mencoba itu di salah satu kelas 4 melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi hasilnya ini masih kurang. Selain itu juga merasa seperti sedang melaksanakan sendiri dan berjuang sendiri di sekolah ini, karena guru-guru SDN Karangrejo ini belum tertarik, belum melaksanakan apa yang diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya, topik yang sangat menarik Pak Uda. Jadi kita mungkin memiliki waktu antara 15 sampai 20 menit untuk mendiskusikan tentang masalah yang dihadapi oleh Pak Uda. Ya, terima kasih Pak Arifin. Saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana
caranya supaya kita meningkatkan pemahaman terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa meningkat dan beberapa teman atau guru mau diajak berkolaborasi dengan saya. Intinya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas masing-masing. Oh iya begitu, cukup hebat sekali Pak Uda. Jadi sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi yang berbeda. Tapi saya merasa hasilnya pemahaman belum optimal. Nah, kemudian apa yang menjadi permasalahan pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Uda? Jadi dalam pandangan saya ini mungkin ada 3 hal Pak Arvin. Terkait dengan pemahaman materi, partisipasi siswa dalam pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan bagaimana caranya agar rekan di kelas masing-masing itu mau diajak berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, menarik sekali obrolan kita kali ini Pak Uda. Jadi Pak Uda memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terkait pemahaman materi dan juga kolaborasi terkait dengan rekan sejawat. Kalau boleh tahu Pak Uda ini apa yang perlu dicapai dalam pembelajaran diferensiasi itu tadi? Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sesudah saya melakukan pengamatan, kuesioner dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan secara berkesinambungan, estafet mulai dari kelas 4 naik ke kelas 5 dan juga sampai ke kelas 6. Ya, alhamdulillah. Saya salut dan mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan oleh Pak Uda. Kalau saya boleh tahu, langkah atau strategi apa yang Pak Uda lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasi semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan tadi? Jadi saya dalam pembelajaran itu sudah saya mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar siswa. Kemudian saya juga membuat isi atau LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang saya ajarkan. Selain itu juga saya juga sudah mendiskusikan hal ini dengan teman-teman sejawat atau di komunitas belajar atau kombel di sekolah, bahkan sampai di tingkat gugus Pak. Wah, mantap sekali langkah yang sudah Pak Uda lakukan. Alhamdulillah Pak Uda. Kalau tidak keberatan, apakah Pak Uda pernah mendapatkan dukungan atau motivasi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Pak Uda lakukan untuk menambah semangat dan juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Alhamdulillah Pak, saya sudah berkonsultasi dengan pimpinan dan juga rekan-rekan, teman sejawat, semuanya mendukung dengan rencana yang saya lakukan. Bagus Pak Uda, langkahnya sudah hampir sempurna. Terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat supaya pembelajaran berdiferensiasi yang ada di SDN Karangwedoro berjalan dengan baik? Kami ini mengalami sedikit kendala Pak, karena jika yang diajak kolaborasi tidak optimal, tidak seimbang yang dengan keinginan saya, kami mencoba itu mengajak rekan-rekan yang mengajar di kelas 4, 5, dan 6. Kemudian saya ajak bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kami berharap ada kesinambungan tersebut dari kelas 4 ke kelas 5 bahkan sampai kelas 6. Itu pun anak-anak supaya lebih senang dan gembira
bahkan sampai bahagia ikut mengikuti pembelajaran yang diampu. Terkait dengan langkah yang dilakukan Pak Huda berkolaborasi dengan rekan sejawat dari kelas 4, 5 dan juga 6, harapan kedepannya seperti apa Pak Huda? Saya berharap siswa itu terus untuk guru terus berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ya, contohnya saya sendiri untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan-rekan, kepada teman sejawat, itu bahkan ke peserta didik itu semakin meningkat, sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang dirancang seperti itu. Ya, untuk penilaian atau grade dari 1 sampai 10, kira-kira penilaian pada rekan sejawat itu berapa yang Pak Huda nilai? Kalau grade yang saya nilai itu kira-kira antara 6 lah Pak, antara 5 dan sampai 6. Karena ada beberapa guru yang sudah senior, pengalamannya yang lebih, sepertinya mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan, bahkan sampai IT. Tapi saya yakin untuk keseluruhan kita ditingkatkan sampai level ke-8. Jadi karena meskipun sudah senior, kalau persiapan kurang, maka akan berdampak. Nah, ini kalau persiapannya dibantu oleh guru atau dihandle oleh guru yang masih muda, maka dalam segi aplikasi di kelas mereka oke saja, bahkan jagonya karena sudah pengalaman dalam pembelajaran. Wah, sangat menarik Pak Huda. Terkait dengan grade guru-guru yang ada di sekolah, apakah ada hal yang akan Pak Huda lakukan dalam waktu dekat ini untuk memperkuat kolaborasi dengan rekan sejawat? Jadi rencananya ini dalam pekan depan itu setelah MPLS ini ada waktu seminggu lagi sambil remedial atau mengolah nilai, bahkan sampai menyelesaikan kegiatan-kegiatannya, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat, yakni membicarakan bagaimana tentang pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah, saya sangat bahagia Pak, sudah menemukan solusi untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Pak Huda. Saya ingin bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan dilakukan oleh Pak Huda. Mungkin saya sebagai penanggung jawab kegiatan dan sebagai atau penggagas, karena saya ingin inisiatif tersebut terlaksana secara baik. Kemudian guru kelas 4, 5, 6 dan juga guru-guru yang lain itu juga boleh bergabung kalau bersedia. Bagaimana cara memastikan bahwa kegiatan tersebut akan benar-benar terlaksana dan juga pembelajaran itu sesuai dengan pembelajaran yang akan direncanakan oleh Pak Huda, yaitu pembelajaran berdiferensiasi itu tadi? Saya akan mulai menghubungi guru-guru tersebut dari sekarang, jadi membuat surat atau pemberitahuan. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman untuk berdiskusi dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk kita mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Karena ruangan yang luas atau yang tidak panas mungkin kita nyenyak atau nyaman di sana. Iya, alhamdulillah. Kebetulan waktu kita sudah habis Pak Huda. Saya sangat senang karena bisa menemukan solusi dan juga langkah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Huda. Terima kasih Pak Huda, saya tunggu kembali penerapannya. Terima kasih juga Pak Arifin, luar biasa Pak Arifin. Mudah-mudahan dengan percakapan ini Bapak semakin senang dan sukses selalu. Ucapan terima kasih banyak juga kepada teman-teman saya. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Arifin,
tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Huda. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak, pasca observasi tadi. Jadi yang pertama, apa saja yang sudah Pak Arifin lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Huda. Jadi coaching yang saya lakukan dengan Pak Huda tadi sesuai dengan alur Tirta dan juga menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab sehingga alur semuanya berjalan dengan sesuai yang saya harapkan. Oke Pak Arifin, menurut saya sebagai observer, berlebih tadi proses coaching bersama dengan Pak Huda sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan Pak Arifin juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Huda sehingga Pak Huda bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak Arifin, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah Bapak Arifin lakukan? Iya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Dan juga nanti saya melakukan coaching dengan baik lagi. Nah, itu ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.